Baik, jadi kita hari ini yaitu selanjutnya itu kita bahas yaitu contoh soal tadi. Tadi di contoh soal itu sudah ada soalnya di mana permintaan itu ada dua. Jadi ada permintaan harga tiket anak sekolah. Jadi permintaan anak sekolah dan permintaan dewasa. Nah, permintaan anak sekolah berapa? Yaitu X dari demand itu anak sekolah 225 dikurang dengan 50 PX. Kemudian yang si dewasa itu berapa? Yaitu 105 dikurang dengan 10 PX. MC diketahui 0,5. Berarti TC adalah integral dari MC. Itu 0,5 X. Yang ditanya, yang A yaitu berapa P, Q, dan P atau keuntungan pada saat diskriminasi harga. Kemudian yang B, P dan Q dengan harga tunggal. Kemudian yang C, P dan Q untuk dewasa. Nah, ini kan sudah ada diketahui nih. Ini di persamaan sudah ada diketahui fungsi dari Q. Jadi ini kan Q sama dengan fungsi dari P. Kenapa? Karena harga yang mempunyai kuantitas. Tadi, begitu juga untuk dewasa. Tadi kita sudah lihat bahwa untuk teori ini dia harus di-enforce demand function. P itu dipengaruhi oleh kuantitas. Sehingga, maka ini harus kita balikkan. Jadi ini harus kita enforcekan, jadinya apa? Maka berarti X demand S itu sama dengan 225 dikurang 50 PX, maka balikkan dia menjadi P. Karena yang diminta adalah P fungsi dari Q atau P fungsi dari Y. Kan Y kan? Q ini sama dengan Y kalau begitu. Berarti di sini apa? Berarti demand 50 PX itu akan sama dengan 225 dikurang dengan S demand S. Berarti PX berapa? Yaitu 225 min atau min, berarti ini pindah ya, ini positif, dikurang dengan S demand dari S, bagi dengan 50. Atau PX berapa? 225 bagi 50, 4,5 dikurang dengan 1 dibagi 50, berarti 0,2 X demand dari situ. Kalau bingung, XS saja berarti. Maka ini kita perolehlah satu, yaitu permintaan untuk anak sekolah. Untuk dewasa lagi. Yang ini. Jadi kalau untuk dewasa, X demand dari A itu akan sama dengan 105 dikurang 10 PX. Berarti berapa? 105 sama dengan PX-nya kita pindahkan ke sini, berarti 10 PX akan sama dengan 105 kita kurang dengan X demand si dewasa. Berarti PCX itu berapa? Itu 105 dikurang dengan harga tiket dewasa itu dibagi dengan 10. Atau harga tiket dewasa berapa? 105 bagi 10, 10,5. 1 bagi 10 yaitu 0,1 dari X. Nah, ini adalah harga tiket dewasa. Ini anak-anak, ini adalah dewasa. Nah, baru kita mulai yaitu mencari yang tadi, yaitu P, Q, dan pada saat diskriminasi. Kita mulai di sini. Jadi kalau misalnya diskriminasi, yang pertama yaitu misalnya anak sekolah. Jadi gabungan dari berapa nanti anak sekolah ditambah nanti yang dewasa. Anak sekolah. Kalau mencari keuntungan, berarti apa? Yaitu TR dikurang dengan TC. TR apa? Yaitu P dikali Q. Dikurang dengan apa? TC. TC tadi sudah diketahui yaitu berapa? Yaitu 0,5 X. Jadi 0,5 dari X. Atau Q ini karena dia X, maka kita ganti dengan X. Jadi P dikali X dikurang dengan 0,5 X. Ini adalah P. Keuntungan yang mau kita cari.
Nah, keuntungan anak dewasa ini udah tahu tadi harga dewasa. Harga anak-anak ya. Anak sekolah. Berarti kita masukkan ini adalah berapa? Kita masukin dulu yang TR aja ya. Kalau bingung. Berarti itu P dikali dengan X. P tadi berapa? Maka kita masukkan nilainya yang di atas ini. 4,5 dikurang 0,2 X. 4,5 dikurang 0,2 si X yang anak-anak. Kemudian dikali dengan X anak-anak. Berarti berapa TR? Kalikan ke dalam. Berarti 4,5 dikurang X. 4,5 X dikurang dengan 0,2 X kuadrat. X S-nya yang kuadrat. Ini adalah TR. Nah, keuntungan maksimum ini kan Pi saja. Nah, Pi max itu tercapai kapan? Yaitu pada saat MR sama dengan MC. Maka yang kita cari adalah MR. MR di sini berapa? Berarti turunkan dia nih. DTR terhadap DX. Ini adalah MR. Maka kita cari ini MR. Maka ini harus sama dengan 0 kan? Sesuai dengan teori tadi. Di 4 kita turunkan fungsi 4,5X kurang 0,2 X kuadrat itu terhadap X. Kita hilangkan saja S yang di sini ya biar tidak bingung. Turunan ini. Berarti berapa? Berarti MR itu bawah saja mungkin biar tidak bingung. Berarti MR itu sama dengan berapa? MR akan sama dengan 4,5. Jadi ini turunan. Berarti kuadrat 2 dikali 0,2 berarti 0,04 X. Ini adalah MR. Jadi MC sudah diketahui. MC yaitu 50. Coba kita cek. 0,5 ya. MC adalah 0,5. 0,5. Berarti P max kapan? Yaitu P max itu pada saat MR akan sama dengan MC. Jadi masukkan ini. MR ini MC ini. 4,5 dikurang 0,04 X itu akan sama dengan 0,5. Berarti pindahkan ke kiri 4,5 dikurang 0,5 sama dengan 0,04 X. Berarti 4 sama dengan 0,04 dari X. Berarti X adalah 100. Maka diperolehlah X untuk anak sekolah ini 100. P, berapa P? Tadi udah diketahui di soal. Nih, P itu adalah 4,5 kurang 0,2 X. Jadi 4,5 dikurang 0,2 dari X. 4,5 dikurang 0,2 dikali 100. Berapa? 4,5 dikurang dengan 2. 0,2 kali 100 berarti 0, berapa? Ayo, silakan. Nah, di sini kalau misalnya saudara teliti ya, harusnya di sini 1 dibagi 50 bukan 0,2 tapi harusnya 0,02. Ini 0,02 berarti ini adalah 0,02. Ini 0,02. Ini 0,02. Berarti baru kan 2 kali 0,02 0,04. Ini udah benar. Kemudian di sini apa? Tadi 0,02. Jadi 0,02 dari X. 0,02 dikali 100, 4,5 dikurang dengan 2. Berarti P berapa? 2,5. Maka kita dapatkan P untuk anak sekolah adalah 2,5. TC tadi sudah dapat yaitu 0,5 dikali X. Berarti TC berapa? 0,5 dikali 100. Berarti 50. Berarti TR berapa? TR adalah P dikali Q.
P-nya berapa? Nih, 2,5. 2,5 dikali Q atau X adalah 100. Berarti berapa? 250. Berarti berapa keuntungan total semuanya? Yaitu berarti berapa? Pi sama dengan TR dikurang dengan TC. TR ada 250, TC ada 50. Berarti 250 dikurang dengan 50. Berarti Pi 1 atau Pi anak sekolah itu adalah 200. Ini kita dapat. Nah, bagaimana dengan yang dewasa? Nah, kita buat di sini. Untuk yang dewasa lagi. Berarti kalau yang dewasa sama ya. Kalau di sini berarti Pi sama dengan P dikali X kurang 0,5 dari X. Lalu kita masukkan yaitu nilai TR. TR sama dengan P dikali X. P dewasa berapa ini dia? 10,5 dikurang 1 bagi 10, 0,1 ya. 10,5 nih. Kita pindahkan ke bawah. Berarti 10,5 dikurang 0,1 dari X. Kita hilangkan aja A-nya biar tidak bingung. Kemudian dikali dengan X. Ini adalah TR. Langkahnya sama dengan tadi. Berarti berapa TR? TR berarti adalah 10,5X dikurang dengan 0,1X kuadrat. Berarti MR berapa? MR itu adalah turunan TR terhadap DX. Turunan dari persamaan 10,5X dikurang 0,1X kuadrat, kita turunkan dia terhadap X. Nah, ini dia maksud dari gambar tadi. Yang ini, yang di PPT tadi ya. Nah, ini. Turunkan fungsi ini terhadap Y. Sama aja. Turunan fungsinya terhadap X. Jadi kan, kalau tadi kan Y nama kuantitinya. Kalau ini X. Jadi ini yang dikatakan dengan MR akan sama dengannya. Ini MR siapa? MR yang dewasa. Nah, ini turunkan sama dengan 10,5X berarti 10,5. Dikurang dengan 2 dikali 0,1, 0,02X. Ini akan sama dengan 0. Maaf, ini adalah MR. Ini adalah MR. Kemudian MC tadi kita tahu yaitu nilainya adalah 0,5. Maka Pi maksimal itu kapan? Yaitu pada saat MR sama dengan MC. 10,5 dikurang 0,2X itu akan sama dengan 0,5. Berarti pindahkan kiri. 10,5 dikurang 0,5 sama dengan 0,2X. Berarti berapa di sini? Yaitu 10 sama dengan 0,2X. Berarti X adalah 10 dibagi 0,2. Jadi X berapa di sini? Yaitu 50. 50 ya, 50, 5 kali 2. Berarti kalau udah dapat X, maka kita bisa cari P. P berapa tadi? 10,5 dikurang 0,1X. 10,5 dikurang 0,1X. P akan sama dengan 10,5 kurang 0,1 dikali 50. Berarti P sama dengan 10,5 dikurang dengan 0,1. Ini adalah 5. Berarti P berapa? Berarti P berapa di sini? Itu 5,5. Harganya 5,5. Nah, berapa TC? TC berarti 0,5 dikali 50. Berarti TC berapa di sini? 0,5 kali 50 berarti TC-nya 25. Terus berapa TR? TR adalah P dikali X. 5,5 dikali 50. Berarti berapa? Nah, jadi berapa? Jadi di sini yaitu 275. Berarti berapa Pi? Pi yaitu TR dikurang dengan TC. Pi-nya TR adalah 275 dikurang dengan TC yaitu 25.
Berarti Pi dewasa, yang dewasa yaitu 250. Nah, apa yang bisa kita simpulkan kalau dilakukan yaitu diskriminasi harga, maka keuntungannya akan 200 ditambah 200, 500 tambah 250. P1 ditambah dengan P2. 200 ditambah dengan 250 itu 450. Di mana P1 itu ada sebesar harganya tadi berapa? Yaitu harganya 2,5. Kemudian barangnya adalah 100. Di P anak-anak itu 25, barang yang terjual atau X1 itu adalah 100. Sedangkan untuk P2 itu harganya naik ya 5,5, di mana nanti kuantitasnya adalah 50. Jadi di sini 5,5, X2-nya adalah 50. Jadi ini yang si sekolah, ini yang anak yang dewasa. Jadi adanya perbedaan harga, nanti keuntungannya adalah 450. Untuk membuat kesimpulan, maka kita lihat lagi jawaban yang yang B, yaitu pada saat harga yang ditentukan adalah tunggal. Ini kita bawa ke samping saja, ke sini. Nah, kita masuk yang kalau misalnya menggunakan yang B yaitu satu harga saja. Berarti tadi X-nya nggak digabungkan, X si anak sekolah dengan anak dan dewasa. Berarti X itu adalah X demand tadi 225 dikurang 50 PX. Ya, berarti 225 dikurang 50 PX. Itu kita tambah dengan yang si dewasa 105 dikurang 10 PX. Berarti berapa? 225 tambah 105 330 dikurang dengan 50 kurang 10 kurang 60 PX. Ini adalah X total. Nah, berarti berapa P? Maka sama ya. Jadi kita harus jadikan dia fungsi P. P fungsi Y. Berarti PX 60 PX itu akan sama dengan 30 dikurang dengan X. Berarti PX adalah 330 kurang X per 60. Berarti PX itu berapa? 330 dibagi 60 berarti ada yaitu 5,5. 5,5 dikurang 1 per 60 X. Nah, ini udah dapat P-nya. Di P-nya berbeda lagi. Baru kita lakukan yang kegiatan yang sama dengan ini. Jadi, berarti di sini apa? PR akan sama dengan P dikali X. Ya, ini P-nya 5,5. Menaikkan aja ya. 5,5 dikurang 1 per 60 X dikali dengan X. PR berarti 5,5 X dikurang 1 per 60 X kuadrat. Ini adalah TR. MR bagaimana? Berarti turunan TR terhadap DX. Atau turunan dari persamaan 5,5 X dikurang 1 per 60 X kuadrat kita turunkan terhadap si X. Atau ini adalah MR. Berapa dia? 5,5 X berarti 5,5. Turunan 1 per 60 X kuadrat berarti kurang 1 per 30 X. Nah, MC dapatnya 0,5 tadi. Berarti P max itu apa? Pada saat ML sama dengan MC. Berarti udah kita jadikan dia 5,5 dikurang 1 per 30 X akan sama dengan 0,5. Pindahkan ke kiri berarti 4,5 akan sama dengan 1 per 30 dari X. Berarti X berapa? 4,5 dikali 30. Berarti nilainya berapa? Yaitu 140.
3 kali 4,5 kali 30 berapa? 103. 5,5 dikurang 1/30 sama dengan 0,5. 5,5 dikurang 0,5. Nah, ini salah ya. Ini harusnya berapa? 5,5. 5,5 kurang setengah 5,5 ya. 5,5 dikurang 0,5 berarti 5. Berarti X berapa? 5 kali 30 berarti 150. Jadi beda lagi X yang bisa ditawarkan. Ini ya sama ya, 100 tambah 50 ya 150. Tapi nanti pada saat harga bagaimana? Nanti di sini harga yang dipakai adalah 5,5 dikurang 1/60 X. 5,5 dikurang 1/60 dari X. X-nya 150. Berarti berapa? 150 kita bagi 60 itu 2,5. Jadi P sama dengan 5,5 dikurang 2,5. P-nya adalah 3. Di harga yang ditetapkan lebih rendah ya daripada yang sebelumnya kalau yang pakai dewasa. Sehingga TC berapa? 0,5 dikali dengan Q-nya tadi adalah 150. 0,5 dikali 150 yaitu 75. TR berapa? P dikali dengan X. P-nya 3, X-nya 150. Berarti adalah 450. 450 dikurang 75 berarti 375. Berarti P-nya adalah 450 dikurang dengan 75. Berarti P adalah 375. Kalau tadi P yang dihasilkan berapa? 450. Jadi dengan adanya diskriminasi harga, P-nya akan lebih besar, yaitu 450. Sedangkan kalau misalnya tidak diskriminasi harga, P yang dihasilkan lebih rendah, yaitu 375. Jadi dengan adanya diskriminasi, maka P akan lebih besar, kemudian P-nya akan berbeda antara P1 dan P2, kemudian P-nya akan lebih besar daripada P tunggal, kemudian Q yang dihasilkan nanti sama. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan harga dewasa, nih kalau menggunakan harga dewasa berarti tidak kita pakai yang anak sekolah, maka dipakai yang ini saja. Kalau kita lihat yang C berarti nilainya berapa di sini? Ternyata untuk yang C itu P-nya hanya 250. Jadi kalau misalnya tidak lakukan perbedaan atau tidak memberikan tiket untuk anak-anak, berarti keuntungannya lebih rendah, itu 250. Kemudian harganya berapa? Harganya tadi 5,5. Jadi kesimpulannya apa? Dengan adanya diskriminasi harga, keuntungan bisa naik. Itu 450 lebih besar dari 375. Dan tentunya akan lebih besar juga dari 250. Jadi kesimpulannya adalah pasar monopoli itu sebenarnya sangat bagus untuk melakukan diskriminasi harga. Makanya banyak ya perusahaan yang melakukan diskriminasi harga. Tujuan apa ya ini tadi? Agar nanti P-nya itu akan semakin besar. Oke, Ibu rasa cukup. Jadi nanti silakan lakukan latihan dan kumpulkan di Island.